Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidiyatil yakin. Para mahasiswa yang Bapak hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang bertakwa. Pada hari ini Bapak akan membahas inti kepribadian Islam yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas inti kepribadian Islam itu adalah berjiwa al-fakir, rendah hati, lembut hati, sehingga tampilannya sopan, tidak ada sombong sedikit pun. Nah, inti kepribadian yang kedua adalah memiliki kepedulian yang tinggi. Bapak akan selalu mengingatkan misi Islam, misi Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi para nabi, para rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi jika berakhlak mulia saja, tanpa bimbingan nabi dan rasul pun, dengan kearifan masing-masing daerah, manusia bisa mencapai akhlak mulia, tapi tidak akan sempurna. Atau istilah agamanya, akhlaknya tidak mengantarkan ke surga. Nah, ini yang selalu Bapak ingatkan. Yang kedua, Bapak akan selalu ingatkan, ini inti kepribadian Islam itu yang dua ini, yang sedang kita bahas dan sudah bahas minggu yang lalu. Yaitu memiliki jiwa al-fakir, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, memiliki kepedulian yang tinggi, tidak egois. Nah, jika kedua karakter inti, kedua kepribadian inti ini, kedua akhlak inti ini dimiliki oleh kita semua, maka akan dengan mudah, dengan pada rahmat Allah, kita akan memiliki iman yang benar. Imannya benar, kokoh, ma'rifatun wa tasdikun. Kita pun akan beribadah dengan ibadah yang benar dan ikhlas. Bukan ibadah yang pamrih dunia dan pamrih akhirat. Bukan ibadah yang pamer. Yang kelima, kita akan berbakti kepada orang tua dengan bakti yang benar. Bukan bakti karena nafsu dan syahwat. Tapi bakti karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Akan baik terhadap saudara dan sesama, tidak akan menyakitinya. Nah, ini yang penting ya, yang penting sekali. Nah, betapa banyak orang yang ibadahnya bagus, tapi kan akhlaknya buruk. Di zaman Nabi saja, ada yang ahli ibadah, tahajud tiap malam, puasa sunat terus-terusan, setiap puasa sunat, sedekah tiap hari. Tapi lisannya tidak terjaga. Tetangganya sering tersakiti oleh lisannya. Apa sabda Nabi? Orang itu ditempatkan oleh Allah di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, dengan memiliki jiwa al-fakir dan peduli tinggi, maka kita pun akan hidup rukun dan toleran terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, karena nyatanya manusia di dunia kan berbeda-beda ya. Berbeda rasnya, berbeda etnisnya. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Minang, ada orang Aceh, ada orang Batak, ada orang Kalimantan, orang Bugis, orang Papua, dan seterusnya. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Persia, ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Amerika. Nah, nyatanya beda-beda ya. Ras etnis nyatanya beda-beda. Suku lebih banyak lagi bedanya. Agama pun nyatanya beda-beda. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Itu di Indonesia ya. Kemudian dalam satu agama pun mazhabnya beda-beda juga. Di Islam ada Islam Sunni, ada Islam Syiah. Di Islam Sunni juga ada Wahabi, ada Salafi. Di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Syarikat Islam, ada Al-Wasliyah,
ada persatuan umat Islam, dan lain-lain. Mungkin bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan mazhab. Kalau kita studinya telaten gitu ya. Karena dalam satu mazhab pun muncul perbedaan-perbedaan. Di Indonesia saja, di NU, di Muhammadiyah itu tidak sama itu. Beda-bedanya luar biasa. Nah, belum lagi keyakinan berbeda-beda. Nah, jadi orang yang al-fakir dan perlu tinggi, maka akan hidup toleran dan rukun dengan sesama. Tidak akan menghinanya, tidak akan menyalah-nyalahkan, tidak akan mencari-cari kesalahan, tidak akan mencari-cari perbedaan, kecuali untuk studi, ya, untuk riset. Bukan untuk menghinanya, menyesatkannya, mengkafirkannya, bukan untuk itu. Nah, karena kalau kita ilmiah, jujur, kita al-fakir jiwanya, dan punya peduli tinggi, pasti di antara agama mazhabnya itu lebih banyak samanya dibanding bedanya. Bedanya sedikit. Nah, orang yang al-fakir dan peduli tinggi, mereka akan lihat titik kesamaannya demi membangun kerukunan hidup. Tapi orang yang suka berselisih, senang mencari-cari beda. Mencari beda itu untuk apa? Untuk disalah-salahkan, disesatkan. Padahal kita maaf-maaf saja ya, yang namanya orang, jangan pun orang Islam ya, orang agama apapun, tidak ada yang berniat jahat ya. Mereka dengan agama itu justru mencari Tuhan, mau mendekati Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan. Orang Islam, semuanya bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu referensinya satu, yaitu Nabi saja. Tapi begitu Nabi wafat, sehari Nabi wafat saja sudah muncul perbedaan. Nah, apakah orang Islam akan menonjolkan perbedaannya untuk berselisih, ataukah menonjolkan persamaannya untuk hidup rukun, sehingga uhuwah Islamnya akan terbangun. Nah, ini kalau orang punya jiwa al-fakir, rendah hati, tidak ada kesombongan, memiliki kepedulian yang tinggi, tidak egois, ini akan terbina semuanya ini. Nah, saya kira ini para mahasiswa ya, ini yang sudah Bapak disampaikan, dan ini akan selalu Bapak ulang-ulang ya, karena ini inti beragama. Nah, mari kita membahas membangun kepedulian yang tinggi. Mungkin ada ribuan ayat Quran ya yang menjelaskan perlunya umat Islam, orang Islam, membangun kepedulian yang tinggi. Bapak akan cuplik beberapa ayat Quran saja. Nah, yang pertama, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka sendiri adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini di ayat lainnya pun banyak ungkapan semacam ini ya. Beda redaksi. Isinya banyak tentang ini. Orang beriman, orang berhijrah. Nah, beriman, berhijrah itu bukan sekedar hijrah semacam hijrah umat Islam awal ya. Dari Mekah ke Abyssinia, umat Islam hijrah dari Mekah karena ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy ya, pindah ke Abyssinia, ke Habsi, sebuah negeri Kristen, dengan alasan sabda Nabi, pemimpinnya, gubernurnya seorang Kristen yang adil, baik. Nah, hijrah itu ya. Nah, itu hijrah berarti pindah tempat ya. Pindah tempat dari tempat yang tidak nyaman karena umat Islam disiksa saat itu ke tempat yang aman, yaitu di negeri Kristen. Nah, atau hijrahnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah, sehingga dikenal ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, kalau Madinah, kaum Ansar itu justru menyambut Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, sehingga Nabi menjadi besar, sehingga umat Islam menjadi besar. Dan Nabi selain menjadi Nabi, ya tetap sebagai Nabi, tidak berubah Nabi sebagai Nabi. Tapi ada tambahannya sebagai pemimpin Madinah.
yang semacam ya presiden di zaman sekarang ya. Karena Nabi itu memimpin mengutus duta besar, mengirim surat-surat penting ke bangsa lain, bahkan memimpin perang ya, perang yang dipaksakan oleh musuh ya. Nabi tidak agresor, tidak ya, tapi dipaksakan oleh musuh. Nah, sehingga membela diri sifatnya gitu kan. Nah, orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad. Nah, berjihad bukan hanya jihad fisik ya. Jihad fisik kan langka lah gitu kan. Kecuali di zaman Nabi. Nabi itu 9 tahun di Madinah, tapi Nabi diserang lebih 30 kali ya. Tapi Nabi pun menegaskan bahwa jihad yang terbesar itu, jihad akbar adalah jihad menundukkan nafsu sendiri. Karena nafsu itu liar. Nafsu itu jahat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah, jadi orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan apa? Nah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka sendiri. Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi peduli dari ayat ini ada 2 jenis kepedulian yang perlu diimplementasikan, diinternalisasikan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Yang pertama peduli dengan harta. Dan yang kedua peduli dengan jiwa. Nah, di Quran, di hadis ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah harta. Di Quran dan di hadis ya, ada zakat, ada jariyah, ada sedekah, infak, kifarat, asyar, humus, akikah, kurban, hibah, dan lain-lain. Banyak jenis-jenis ibadah harta. Nah, ini kita harus kenali ya. Misalnya jariyah, ya jariyah itu kan Nabi menekankan sekali jariyah itu. Kalau zakat kan musiman, zakat itu kewajiban musiman. Sekali panen, sekali zakat. Yang menurut perhitungan di Indonesia, zakat itu 2,5%, sedikit kan, 2,5% gitu kan, sedikit sekali. Nah, jariyah itu bukan musiman, bukan. Jariyah itu jariyah mengalir terus-terusan. Nah, ini salah satu hadis ya, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila misalasin sodakotin jariyatin. Nah, itu yang pertama itu sodakoh jariyah, amal yang tidak akan putus-putus. Nah, jariyah itu sejenis sedekah yang terus-terusan, rutin. Misalnya, ya kalau pegawai negeri ya, kalau zakat kan tahunan zakat itu ya. Zakat semusimnya pegawai negeri 1 tahun. Walaupun boleh dibayar bulanan, dicicil gitu kan. Nah, kalau jariyah itu rutin itu bisa, misalnya kalau pegawai negeri ya bulanan gitu kan, misalnya gitu kan. Ya, pokoknya bisa ditetapkan berapa, apa bulanan, apa mingguan. Nah, tergantung penghasilan orang. Tapi kalau zakat kan ada nisabnya. Kalau jariyah tidak ada nisab. Orang miskin pun ya kalau dia butuh dengan akhirat ya perlu jariyah juga sesuai kemampuan masing-masing gitu kan. Ada sedekah, ada infak, ada kifarat. Nah, kifarat itu berhubungan dengan menebus dosa. Nah, di kita mungkin hanya orang pelajar agama yang mengenal kifarat. Orang umum sudah tidak kenal. Orang umum hanya kenal zakat, sedekah, infak, bahkan wakaf. Ya, wakaf itu tidak ada istilah di Quran dan di hadis. Tapi orang umum kenal wakaf ya, wakaf. Wakaf mungkin akikah terkenal juga, kurban. Nah, jadi terkenal juga ya di umum ya. Tapi yang namanya jariyah kurang populer. Kifarat kurang populer dan lain-lain. Nah, peduli dengan jiwa itu ya peduli dengan tenaga, meringankan orang lain, sesama diringankan ya. Anak meringankan orang tuanya dengan tenaganya, meringankan kakaknya, adiknya, gitu kan, meringankan saudaranya, meringankan sesama. Dan yang punya kemampuan tentu saja memberikan solusi-solusi yang jitu. Dokter bisa peduli dengan keahlian kedokterannya gitu kan. Yang punya keahlian ya bisa peduli dengan keahliannya gitu kan. Tidak selalu harta, tapi harta itu utama tetap. Karena bi amwalihim wa anfusihim. Nah, itu ya. Yang kedua kita akan lihat lagi ayat berikutnya. Surat An-Nisa ayat 36. Ini sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, sembahlah Allah, jangan musyrik. Jangan menduakan Tuhan. Jangan mementingkan dua Tuhan. Mementingkan Allah sekaligus mementingkan nafsunya. Kalau dua berarti tidak penting ya.
selingkuh, menyelingkuhi Tuhan. Nah, janganlah sembahlah Allah dan jangan diselingkuhi. Jangan syirik, jangan musyrik. Nah, syirik itu terutama dengan hawa nafsu, ya, nafsu dan syahwat terutama. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, kepada kedua orang ibu bapak. Nah, ini urutan ya. Berbuat baik kepada ibu bapak, kerabat, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat. Oh, ini kelewatan ya, teman sejawat. Teman sejawat. Terus apa lagi? Dan membebaskan budak. Nah, tentu saja ini sesuai kemampuan ya. Jadi apa? Kalau ke ibu bapak itu prioritas pertama, bagi anak infak itu ke ibu bapak prioritas pertama. Walaupun sudah beristri, punya anak gitu kan. Ingat bahwa orang tua perlu diinfaki. Terus karib kerabat, keponakan, kakak, adik, paman, uwa gitu kan. Anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh urutannya, ibnu sabil, teman sejawat, dan membebaskan, mungkin orang bagi orang yang kaya ya, membebaskan perbudakan. Oke. Nah, ayat yang ketiga yang Bapak cuplik tentang harta gonimah. Harta gonimah itu diterjemahkan harta rampasan perang. Nah, tapi gonimah itu kan ini bisa kalau di zaman tidak perang apa tidak ada harta gonimah. Nah, ini Pak Amin Rais misalnya menerjemahkan kaum profesional itu zakatnya 20%. Jadi itu humus ya, humus 20%. Nah, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai harta ghanimah, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah. Nah, jadi seperlima 20% untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibu sabil. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kepedulian tinggi dalam Islam. Ya, sementara sekian dulu ya. Nanti dilanjutkan. Dan hari ini akan ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, Anda silahkan masuk ke Zoom berikutnya. Apa tugas saya yang harus dikerjakan hari ini?